Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dari kelas 06 TPLE 011. Di sini saya akan menjelaskan tentang UML dengan judul perancangan sistem informasi penyewaan lapangan sepak bola pada National Youth Training Center ataupun disebut NYTC pada berbasis web. Di sini saya akan menggunakan metode waterfall. Metode waterfall merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Urutan dalam metode waterfall bersifat serial yang dimulai dari proses perencanaan, analisa desain, dan implementasi pada sistem. Metode ini dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, mulai dari tahap kebutuhan sistem, lalu menuju ke tahap analisis, desain coding, testing, verification, dan maintenance. Langkah demi langkah yang dilalui harus diselesaikan satu persatu, tidak dapat meloncat ke tahap berikutnya, dan berjalan secara berurutan. Oleh karena itu disebut metode waterfall. Di sini ada fase-fase utama dalam waterfall dalam model dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, recruitment, analysis, dan definition. Segala kebutuhan dianalisa dan didefinisikan secara rinci yang kemudian digunakan sebagai spesifikasi sistem. Yang kedua, system and software design. Pembuatan desain arsitektur baik untuk software dan hardware sehingga dapat membangun sistem secara menyeluruh. Seluruh abstraksi sistem digambarkan lengkap dengan relasinya. Yang ketiga, implementation dan unit testing. Desain yang sudah tersedia direalisasikan menjadi sebuah program dengan pembangunan kode ataupun coding. Setelah menjadi sebuah unit program, akan dilakukan pengujian pada setiap unit untuk mengetahui apakah setiap unit sudah sesuai dengan spesifikasi. Yang keempat, integration and system testing. Unit-unit program yang sudah sesuai dengan spesifikasi akan disatukan menjadi sebuah kesatuan sistem. Pengujian akan dilakukan kembali pada sebuah sistem yang utuh. Yang kelima, operation and maintenance. Pada tahap ini, instalasi program dilakukan dan dioperasikan untuk kepentingan konsumen. Pada prosesnya, maintenance harus terus berjalan selama pengoperasian program. Perbaikan dilakukan jika ditemukan error ataupun kesalahan pada program. Pengembangan improvement dapat dilakukan juga pada tahap ini, sehingga menghasilkan sistem recruitment baru yang dapat meningkatkan layanan dari program itu sendiri. Di sini ada kelebihan dan kekurangan metode waterfall. Kelebihannya ada 3, yaitu memiliki proses yang urut mulai dari analisa hingga support. Kedua, setiap proses memiliki spesifikasinya sendiri, sehingga sebuah sistem dapat dikembangkan sesuai dengan apa yang dikehendaki ataupun tepat sasarannya. Ketiga, setiap proses tidak dapat saling tumpah tindih. Lanjut, kekurangan dari metode waterfall. Kekurangannya, yang pertama, proses yang dilakukan cenderung panjang dan juga lama. Yang kedua, biaya penggunaan metode yang cenderung mahal. Yang ketiga, membutuhkan banyak riset dan juga penelitian pendukung untuk mengembangkan sistem menggunakan metode waterfall. Itu menjelaskan kelebihan dan kekurangan metode waterfall. Proses sistem informasi penyewaan lapangan sepak bola pada NYTC. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyewaan lapangan sepak bola. Pertama, sistem informasi ini dapat memudahkan para pelanggan untuk mendapatkan informasi ketersediaan lapangan, informasi tentang sepak bola NYTC dimanapun dan kapanpun tanpa harus bertanya langsung terhadap petugas. Yang kedua, pelanggan dapat mendaftarkan member dan memesan lapangan kapanpun dan dimanapun tanpa harus datang ke lokasi NYTC ataupun menghubungi admin NYTC terlebih dahulu, sehingga proses pemesanan menjadi lebih cepat dan memudahkan pelanggan. Data member dan transaksi dapat tersimpan dengan baik di database sehingga dapat diolah lebih baik dan meminimalisir terjadinya human error dalam proses operasional di NYTC serta pendataan pembookingan menjadi lebih tersusun dan rapi.
Situ menjelaskan bahwasannya ketika ingin memesan ataupun penyewaan lapangan sepak bola tidak perlu mengunjungi ke lokasi, dan sekarang akan memudahkan untuk menggunakan Android ataupun handphone untuk memesannya. Sini akan menjelaskan pengertian UML dan use case. Pengertian UML merupakan satu kumpulan konvensi pemodelan yang digunakan untuk merincikan atau menjelaskan sistem piranti lunak yang dijadikan sebagai standar pemodelan objek. UML dapat dijadikan panduan bagi developer dalam mengetahui sudut pandang sebuah sistem dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait. Dengan sistem dalam bentuk diagram, UML merupakan bahasa kesatuan yang mendeskripsikan model sebuah sistem secara efektif. Sebut pengertian dari UML. Lanjut, pengertian dari use case. Use case diagram merupakan model diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan rekrutmen fungsional yang diharapkan dari sebuah sistem. Use case diagram adalah diagram use case yang digunakan untuk menggambarkan secara ringkas siapa yang menggunakan sistem dan apa saja yang bisa dilakukannya. Lanjut, deskripsi use case terbagi menjadi 5. Yang pertama, diagram use case merupakan pemodelan untuk menggambarkan kelakuan behavior sistem yang akan dibuat. Yang kedua, diagram use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Yang ketiga, diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Yang ditekankan pada diagram ini adalah apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana. Yang keempat, sebuah use case merepresentasikan sebuah interaksi antar aktor ataupun user dan sistem lainnya dengan sistem. Yang kelima, use case menjelaskan secara sederhana fungsi sistem dari sudut pandang user. Lanjut, notasi pada use case ataupun elemen-elemen pada use case. Pertama, ada aktor, bisa mempresentasikan seseorang ataupun sesuatu seperti perangkat ataupun sistem lainnya yang berinteraksi dengan sistem. Aktor hanya berinteraksi dengan use case tetapi tidak memiliki kontrol atas use case. Yang kedua, di use case adalah gambaran fungsionalitas dari suatu sistem sehingga customer atau pengguna sistem paham dan mengerti mengenai kegunaan sistem yang akan dibangun. Yang ketiga, ada association, menggunakan ataupun menghubungkan link antar elemen. Yang keempat dan terakhir, ada include, yaitu kelakuan yang harus terpenuhi agar sebuah event dapat terjadi, di mana pada kondisi ini sebuah use case adalah bagian dari use case lainnya. Dan inilah berikut use case diagramnya. Sini ada pelanggan bisa menghubungkan daftar member, kemudian login member, ataupun bisa booking lapangan setelah login, dan juga setelah login bisa melihat informasi. Di sini ada admin juga. Admin merupakan sebuah kumpulan yang pertama bisa login admin. Kemudian setelah login admin, admin ini bisa kelola data member ataupun kelola booking lapangan dan kelola informasi ataupun kelola transaksi. Inilah use case diagramnya. Dan juga saya menggunakan activity diagram. Pengertian dan fungsi activity diagram. Activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Activity diagram memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. Panah tersebut mengarah ke urutan aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir. Juga ada fungsi activity diagram. Yang pertama, memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem. Yang kedua, membantu memahami proses secara keseluruhan. Yang ketiga, activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case. Yang keempat, menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses.
Berlanjut, notasi pada activity diagram. Seperti biasanya, initial stage adalah awal dimulai suatu aliran kerja. Pada activity diagram dan sebuah activity diagram hanya terdapat satu initial stage. Yang kedua, final stage adalah bagian akhir dari suatu aliran kerja. Pada sebuah activity diagram, pada sebuah activity diagram bisa terdapat lebih dari satu final stage. Aktivitas adalah aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan dalam aliran kerja. Decision berfungsi untuk menggambarkan pilihan kondisi di mana ada kemungkinan perbedaan transisi untuk memastikan bahwa aliran kerja dapat mengalir ke lebih dari satu jalur. Terakhir, merge berfungsi untuk menggabungkan kembali aliran kerja yang sebelumnya telah dipecah oleh decision. Di sini ada activity diagram admin login. Admin pertama masuk ke halaman admin from login, masuk ke username, klik tombol masuk ataupun tidak akan kembali lagi masuk seperti biasa tampilan menu ataupun halaman utama admin. Di sini ada activity diagram kalau data member khusus admin. Lanjut, kalau data informasi, admin bisa melihat kalau data informasi seperti ini activity diagramnya. Dan berlanjut, ada admin bisa melihat data booking lapangan. Ketika user ataupun pengguna ingin booking akan terlihat di tampilan seperti ini di halaman admin. Dan terakhir ini user. Kebalik layarnya. Ini activity diagram user. Dari awal masuk halaman web, login, daftar, mengisi form dan lainnya sampai pemesanan. Ya, sekian, terima kasih. Mungkin untuk penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.